Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Seysia Milano. Saya dari kelas PTI 1H Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini NIM saya itu 200411100090. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara merakit PC secara virtual. Oke, pertama kita buka dulu aplikasinya. Kita buka menggunakan Internet Explorer. Ini namanya adalah Cisco IT Essential Virtual Desktop. Kita bisa langsung skip dan bisa langsung mulai ya. Pertama-tama kita memasang power supply dulu. Power supply ini merupakan komponen yang memberikan suatu tegangan langsung atau arus listrik pada komponen lain yang membutuhkan tegangan. Lalu jangan lupa kita pasang skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita ke motherboard. Motherboard ini bisa dibilang sebagai pusat penghubung antar perangkat di komputer. Kita pasang dulu RAM 1. Kita sesuaikan dengan tempatnya. Lalu kita kunci agar tidak terlepas. Kemudian ke RAM 2. Kita pasang juga. RAM ini adalah Random Access Memory. Fungsinya adalah ruang penyimpanan data. Kita kunci juga. Kemudian kita ke CPU atau prosesor. Kita pasang di sebelah sini. CPU atau prosesor ini bisa dibilang sebagai otak komputer, karena fungsinya adalah memproses semua perintah, melakukan operasi aritmatika ataupun logika pada data di komputer. Maka dari itu dia bisa dibilang sebagai otaknya komputer. Lalu tadi kita tutup dan kita kunci. Kemudian kita pasang thermal compound di prosesor. Fungsinya adalah menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Nah, lalu kita pasang heatsinknya. Heatsink ini terbuat dari aluminium atau tembaga yang fungsinya untuk mengontrol panas di prosesor agar tidak terlalu panas, atau bisa dibilang sebagai mendinginkan prosesor. Kemudian kita kencangkan bautnya dan pasang kabelnya. Kemudian kita install motherboardnya. Kita pasang ke CPU. Oke, dengan posisi yang tepat. Lalu kita beri skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita ke ini adapter cards. Di sini ada NIC atau network interface card. Kita pasang di sini. Fungsinya NIC ini adalah sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. NIC ini kita pasang di scope-nya agar tidak terlepas. Kemudian ada wireless NIC. Fungsinya bersama seperti NIC tadi, yaitu sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Namun bedanya si wireless NIC ini tidak menggunakan kabel. Kita pasang juga scope-nya. Kemudian ke video adapter. Fungsinya video adapter ini sebagai mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor, atau bisa dibilang untuk menerjemahkan output ke monitor. Jangan lupa kita pasang si scope-nya. Kemudian kita lanjut ke internal drive. Di sini ada hard disk drive atau HDD. Kita pasang sesuai dengan posisinya. HDD sendiri fungsinya adalah media penyimpanan data software. Kita pasang juga scope-nya agar tidak lepas. Kemudian kita ke drive in external base. Di sini ada optical drive. Fungsinya itu untuk
perangkat yang menyimpan optik untuk membaca CD atau DVD. Ya, fungsinya untuk membaca CD atau DVD. Kita jangan lupa pasang skrupnya. Kemudian di sini ada floppy drive. Fungsinya itu untuk membaca dan menulis data ke disket. Kita jangan lupa juga pasang skrupnya. Kemudian di sini ya kita ke internal kabel. Di sini ada banyak kabel yang kita harus pasang. Oke, yang pertama kita pasang di sini. Sesuaikan dengan tempatnya, dengan posisinya. Kemudian yang panjang ini di sini. Ini di atas ini. Oke. Setelah semua kabel ini terpasang, kita selanjutnya pasang pata kabel. Pata kabel sendiri ini fungsinya untuk menghubungkan hard disk dan CD-ROM drive dalam personal komputer. Kita pasang sesuai dengan posisinya. Ujungnya kita pasang di sini. Kemudian kita ke floppy kabel. Floppy kabel ini sendiri fungsinya untuk membaca, untuk menghubungkan apa ya, satu atau berapa floppy drive tadi. Yang floppy drive itu fungsinya untuk membaca dan menulis data ke disket. Ini adalah kabel untuk menghubungkannya kepada komputer. Tuh. Kemudian ujungnya kita masukkan di sini. Ya, setelah sudah, kita masuk ke SATA kabel. SATA kabel ini kabel yang berwarna merah, fungsinya untuk mentransfer data dari motherboard ke media penyimpanan data seperti hard disk, optical drive di komputer. Ya, ujungnya kita pasang di sini. Selanjutnya kita ke eksternal kabel, tapi kita pasang dulu case panelnya. Jangan lupa kita pasang scope-nya agar tidak terlepas. Kemudian di eksternal kabel ini kita ada kabel monitor. Di sini fungsinya untuk menghubungkan monitor kepada PC kita. Kemudian keyboard kabel kita sesuaikan tempatnya, posisinya. Ya, fungsinya itu tadi untuk menghubungkan keyboard pada PC kita. Kemudian ini mouse kabel, fungsinya untuk menghubungkan mouse ke PC kita. USB kabel kita pasang sesuai dengan posisinya. Juga ada Ethernet kabel. Di sini fungsinya untuk menghubungkan internet ke komputer. Selanjutnya ada wireless antenna. Ini untuk menangkap sinyal WiFi atau menyalurkan sinyal WiFi juga. Kemudian yang terakhir ada power cord. Power cord ini fungsinya untuk menyalurkan listrik pada PC kita agar PC kita bisa menyala. Nah, selesai sudah merakit PC kita. Selanjutnya PC sudah bisa digunakan. Mungkin cukup sekian tutorial atau cara merakit PC virtual menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.